Oke teman-teman, salam jumpa dalam konten penyambung lidah rakyat di channel YouTube Rumah Perbedaan. Kemarin kita telah mengulas reviewnya. Sekarang mari kita terjun ke dalam pusaran bab 2 ini yang diberi judul Putra Sang Fajar. Kita melihat bagaimana awal mula sampai Soekarno disebut Putra Sang Fajar. Di pagi itu Soekarno sudah bangun sebelum matahari terbit. Ia duduk di dalam gelap di beranda rumahnya yang kecil, tidak bergerak, tidak berbuat apa-apa, tidak berkata apa-apa. Soekarno hanya memandang ke arah timur dan menantikan hari akan siang. Ibunya datang dan memeluk Soekarno dengan tenang. Kemudian ibunya berbicara dengan suara lunak. "Engkau sedang memandangi fajar, nak. Ibu katakan kepadamu, kelak engkau akan menjadi orang yang mulia. Engkau akan menjadi pemimpin dari rakyat kita. Karena ibu melahirkanmu jam 5:30 pagi di saat fajar mulai menyingsing." Kita orang Jawa mempunyai kepercayaan bahwa orang yang dilahirkan di saat matahari terbit, nasibnya telah ditakdirkan terlebih dahulu. Jangan kau lupakan itu. Jangan sekali-kali kau lupakan, nak, bahwa engkau adalah putra Sang Fajar. Ya, itulah kisah sampai Soekarno disebut Putra Sang Fajar. Kita bisa melihat banyak pecinta Soekarno di sosial media memakai hashtag Putra Sang Fajar. Memang bersamaan dengan kelahiran Soekarno, menyingsinglah fajar dari satu hari, dan fajar itu pun menyingsing ke satu abad yang baru. Artinya, Soekarno dilahirkan tepat tahun 1901, awal tahun yang baru di abad ke-19. Abad 19 di Indonesia adalah zaman yang gelap, merebaknya revolusi kemanusiaan, bangsa baru yang merdeka di Asia dan Afrika, juga negara-negara sosialis mulai berkembang. Abad ini dinamakan abad atom, abad ruang angkasa, dan mereka yang dilahirkan dalam abad revolusi kemanusiaan ini terikat oleh kewajiban menjalankan tugas-tugas kepahlawanan. Hari lahir Soekarno ditandai oleh angka serba 6, jam 5:30 pagi, tanggal 6, bulan 6. Bintangnya Soekarno adalah Gemini, lambang kekembaran, dan itulah Soekarno memiliki dua sifat berlawanan, bisa lunak, bisa cerewet, bisa keras laksana baja, dan bisa lembut berirama. Soekarno adalah seorang pemaaf, tapi juga keras kepala, biasa menjebloskan musuh negara ke dalam jeruji besi, namun tidak tega membiarkan burung di dalam sangkar. Tanda lain ketika Soekarno dilahirkan adalah meletusnya Gunung Kelut yang tidak jauh dari tempat Soekarno. Orang yang percaya kepada tahayul meramalkan ini adalah penyambutan terhadap bayi Soekarno. Sebaliknya orang Bali menganggap kalau ada gunung yang meletus, contohnya Gunung Agung meletus, berarti masyarakatnya telah berbuat maksiat. Jadi orang pun dapat mengatakan bahwa Gunung Kelut meletus bukan menyambut kelahiran Soekarno, melainkan Gunung Kelut menyatakan kemarahannya karena anak yang begitu jahat telah lahir ke bumi. Menarik buku yang ditulis oleh Cindy Adams ini. Soekarno apakah terlahir sebagai pemeran antagonis atau pemeran protagonis? Mari kita terus lanjut melihat bagaimana proses Putra Sang Fajar dilahirkan di bumi Nusantara, Indonesia. Kelahiran Soekarno sangatlah menyedihkan. Bapaknya tidak mampu memanggil dukun. Keadaan keluarga Soekarno waktu itu sama sekali tidak memiliki apa-apa. Satu-satunya orang yang membantu ibu Soekarno adalah kawan dari keluarga Bapak Soekarno, seorang kakek yang sudah terlalu amat tua. Ya, Soekarno setelah lahir tidak seperti Hercules dalam cerita Yunani, berada di pangkuan ibunya dan dikelilingi 14 wanita cantik. Tak seorang pun yang mengambil Soekarno untuk dipangku setelah dilahirkan, kecuali seorang kakek yang sudah terlalu amat tua itu. Nama kelahiran Soekarno adalah Kusno, dan Soekarno memulai hidup sebagai anak penyakitan. Soekarno mendapat malaria, disentri, semua penyakit
dan setiap penyakit. Bapak Soekarno menerangkan namanya tidak cocok dan harus memberinya nama lain supaya tidak sakit-sakit lagi. Bapak Soekarno adalah orang yang sangat kagum pada cerita Mahabharata, cerita klasik tentang orang Hindu zaman dahulu kala. Kata Bapak kepada Soekarno kecil, "Kus, engkau akan kami beri nama Karna. Karna adalah pahlawan terbesar dalam cerita Mahabharata." Soekarno menjawab kegirangan, "Kalau begitu Karna seorang yang sangat kuat dan besar." "Oh iya nak," jawab Bapak Soekarno setuju. Karna setia pada kawan-kawannya dan keyakinannya dengan tidak mempedulikan akibatnya. Karna tersohor karena keberanian dan kesaktiannya. Karna adalah pejuang bagi negaranya dan seorang patriot yang saleh. Sambil memegang bahu Soekarno dengan kuat, bapaknya memandang jauh ke dalam mata Soekarno kecil. Bapak Soekarno selalu berdoa agar Soekarno pun menjadi seorang patriot dan pahlawan besar bagi rakyatnya. "Semoga engkau menjadi Karna yang kedua," kata Bapak Soekarno. Nama Karna dan Karno sama saja. Dalam bahasa Jawa, huruf A menjadi O, dan awalan su memiliki arti baik atau paling baik. Jadi nama Soekarno memiliki arti adalah pahlawan yang baik. Maka itulah Soekarno menjadi nama Soekarno yang sebenarnya dan satu-satunya. Soekarno sebenarnya lahir dari seorang ibu kelahiran Bali, kasta Brahmana, namanya Idayu, dari keturunan bangsawan. Raja Singaraja yang terakhir adalah paman dari Ibu Soekarno. Bapak Soekarno berasal dari Jawa. Nama lengkapnya Raden Sukemi Susrodiharjo. Dan Bapak Soekarno berasal dari keturunan Sultan Kediri. Lalu bagaimana pertemuan Ibu dan Bapak Soekarno? Semasa muda, Ibu Soekarno adalah seorang gadis pura yang pekerjaannya membersihkan rumah ibadat setiap pagi dan petang. Bapak Soekarno bekerja sebagai guru sekolah rendah gubernemen di Singaraja. Setelah selesai sekolah, Bapak Soekarno sering datang di gubuk dekat pura tempat Ibu Soekarno bekerja menikmati ketenangannya. Setiap hari Bapak Soekarno melihat Ibu Soekarno dan keduanya sudah mulai tertarik. Bapak Soekarno memberanikan diri mendatangi orang tua dan Ibu Soekarno. "Bolehkah saya meminta anak ibu Bapak?" Orang tua Ibu Soekarno menjawab, "Tidak bisa. Engkau berasal dari Jawa dan beragama Islam." "Tidak, sekali-kali tidak. Kami tidak mau kehilangan anak kami. Seperti halnya sebelum Perang Dunia Kedua, perempuan Bali tidak ada yang mengawini orang luar pulau." Betapa sukarnya situasi Bapak Soekarno yang hendak mengawini Ibu Soekarno, terutama karena beragama Islam. Satu-satunya jalan adalah kawin lari. Dan kawin lari menurut kebiasaan di Bali harus mengikuti tata cara tertentu. Bapak dan Ibu Soekarno memutuskan kawin lari dan tinggal di rumah salah seorang kawan. Mereka mengirim seorang utusan untuk memberitahukan kepada orang tua dari Ibu Soekarno bahwa mereka sudah menjalankan pernikahan. Ibu dan Bapak Soekarno panik dan mencari perlindungan di rumah kepala polisi yang adalah teman dari Bapak Soekarno. Keluarga dari Ibu Soekarno malah lebih panik lagi dan datang menjemputnya, tapi kepala polisi itu tidak melepaskannya. Akhirnya kedua pasangan itu dibawa ke muka pengadilan. Bapak Soekarno seorang Islam Teosof dan ibunya seorang Bali Hindu Buddha. Pada waktu perkara itu diadili, Ibu Soekarno ditanyakan, "Apakah laki-laki ini memaksamu dan bertentangan dengan kemauanmu?" Ibu Soekarno menjawab, "Tidak, saya mencintainya dan melarikan diri atas kemauan sendiri." Akhirnya mereka bisa melangsungkan pernikahan, sekalipun pengadilan memberikan denda sebesar 25 ringgit atau 25 dolar. Ibu Soekarno mewarisi beberapa perhiasan emas sehingga dijual untuk membayar denda itu. Mereka pun resmi menjadi suami istri. Ayah Soekarno tahu bahwa dirinya tidak disukai di Bali, maka ia mengajukan permohonan kepada Departemen Pengajaran untuk dipindahkan ke Pulau Jawa.
Bapak Soekarno dikirim ke Surabaya, dan di sanalah putra Sang Fajar dilahirkan.